Kalau kamu merasa dirimu adalah orang yang kesepian, berdoalah ketika kamu tiada, kamu tidak akan bernasib sama seperti Joyce Carol Vincent. Joyce yang berasal dari Inggris adalah seorang wanita berusia 38 tahun dan hidup menyendiri. Ibunya telah tiada sejak dia berusia 11 tahun, sedangkan ayahnya tidak banyak mengisi kehidupannya, sehingga Joyce dibesarkan oleh 4 kakak perempuannya. Joyce sempat bekerja sebagai sekretaris, lalu dia bergabung dengan Ernst & Young sampai pada Maret 2001 ketika Joyce secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah itu, Joyce tinggal di penampungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan bekerja sebagai pembersih di sebuah hotel murah. Pada saat itu, Joyce semakin menjauh dari keluarganya. Seorang narasumber mengatakan kalau Joyce sempat mengalami tindak kekerasan selama menjalin hubungan dengan seseorang, dan sepertinya dia malu terhadap keluarganya, sehingga Joyce memilih menjauh dan membuang kehidupan lamanya. Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau Joyce sedang bersembunyi dari mantan kekasihnya yang telah menyakitinya. Pada Februari 2003, Joyce pindah ke sebuah kos kecil khusus untuk para korban kekerasan, yang hanya memuat satu tempat tidur dan kamar mandi luar. Masih di tahun yang sama, pada bulan November, Joyce sempat mengalami sakit dan muntah darah, sampai harus dirawat di rumah sakit karena disebabkan oleh luka pada dinding lambungnya. Setelah keluar dari rumah sakit, tidak ada yang mengetahui atau bahkan menyadari apa yang selanjutnya terjadi pada Joyce di penghujung tahun 2003. Setiap surat yang diterima hanya diselipkan melalui lubang surat pada pintu kosnya dan berserakan di lantai kamarnya. Suara TV yang terus-menerus menyala, atau bahkan bau yang seharusnya muncul dari jasad Joyce, tidak menarik perhatian penghuni kos lainnya. Mereka hanya berpikir kalau kamar kos yang ditempati Joyce sudah kosong. Dan karena mereka tinggal di lingkungan yang bising, maka suara TV-nya sepertinya tidak terlalu terdengar. Bak sampah yang berada di area itu ikut berperan dalam menutupi bau membusuk dari jasad Joyce. Biaya sewa kosnya dibayarkan oleh lembaga tunjangan, sehingga semua orang berpikir kalau Joyce masih hidup. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, ketika hutang sewa Joyce sudah mencapai 2.400 pound sterling, pihak pengelola kos memutuskan untuk mengambil alih kos yang disewa Joyce. Setelah beberapa surat peringatan dari pengelola hanya jatuh berserakan di lantai kamar kosnya, maka pada tanggal 25 Januari 2006, kamarnya dibuka paksa oleh pihak pengelola. Ketika itulah baru diketahui kalau Joyce telah meninggal dunia dan jasadnya sudah menjadi kerangka. Saat ditemukan, Joyce dalam posisi bersandar dengan kantung belanja di sisinya dan beberapa kado Natal yang belum selesai dia bungkus. Tidak diketahui kado Natal itu untuk siapa sebab Joyce belum menuliskan kartunya. Dengan kondisi jasadnya yang sudah menjadi kerangka, sulit bagi polisi untuk mencari penyebab kematiannya. Tapi dari riwayat penyakitnya dan kondisi kosnya yang terkunci rapat dari dalam, diyakini kalau serangan asma akibat gas dari sakit lambung yang dia derita menjadi penyebab kematiannya. Dan dari tanggal expired semua makanannya yang berlabel tahun 2003, dipastikan kalau Joyce meninggal pada bulan Desember 2003, atau 2 tahun yang lalu. Keluarganya mengatakan kalau mereka sempat menyewa seorang detektif untuk mencari keberadaan Joyce. Dan setelah mendapatkan alamat kos Joyce, mereka pun mengirimkan surat pada Joyce. Tapi, karena tidak ada satupun surat balasan yang mereka terima, mereka berasumsi kalau Joyce sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka. Padahal rupanya pada saat itu Joyce telah meninggal. Orang-orang yang mengenal Joyce mengatakan kalau Joyce adalah wanita yang mudah pergi kemana saja dan dapat terbang tinggi. Sehingga mereka pikir Joyce menghilang karena sedang menjalani hidup yang lebih baik dari mereka. Cerita mengenai kehidupan Joyce kemudian diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul Dreams of a Life yang dirilis pada tahun 2011. Dari kasus Joyce, kita dapat berkaca kalau apapun yang terjadi, kita masih membutuhkan orang lain. Setidaknya untuk menguburkan kita dengan layak ketika kita meninggal nanti. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.